tahun 2018. Di sini kami akan membuat sebuah dokumentasi pembelajaran tentang hak asasi manusia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sindia Bunga Safiani dan dari sebelah kanan saya ada rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Wildan Karisman. Nama saya Cindy Amelia Puspita. Nama saya Muhammad Syahrir Dano. Nama saya Dewi Wulandari. Nama saya Fajar Ramadan. Sekarang kita bakal ngelakuin wawancara di sekitaran kampus dan juga sekitaran kota Sukabumi. HAM itu memang bisa dibilang suatu hak asasi manusia yang memang harus dijaga gitu. Karena setiap manusia itu mempunyai haknya sendiri dan memang kita selaku manusia harus melindungi hak asasi manusia. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia sendiri pada saat ini banyak sekali HAM ataupun hak asasi manusia yang memang banyak sekali tidak dihargai ataupun dilanggar oleh baik itu pemerintah ataupun perseorangan. Contohnya ketika memang banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar oleh pemerintah adalah misalkan dibatasinya kebebasan berpendapat. Ketika memang saya bukan mengkritik atau seperti apa, tapi ketika memang rezim ini ataupun saya berbicara selaku mahasiswa, rezim sekarang ini bisa dibilang anti kritik tidak, tetapi memang mereka lebih memilih-milih mana yang memang pantas untuk dikemukakan di publik atau mana yang harus dibungkam. Pergerakan mahasiswa saat ini ketika memang ini berbicara tentang hak asasi manusia di mana kita kebebasan berpendapat itu sudah dijamin ya, tetapi banyak sekali kebebasan berpendapat yang memang dilanggar gitu oleh pemerintah. Dalam artian banyak sekali dipersekusi ataupun dibatasi oleh pemerintah. Menurut saya pribadi terkait HAM di penegakan HAM di Indonesia belum terlalu terlaksana karena banyak sekali hak asasi yang memang masih belum dijalankan oleh pemerintah. Karena semestinya hak asasi manusia itu sudah dijamin oleh negara karena memang itu kebebasan berpendapat, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan untuk hidup ataupun yang lain. Jadi saya pikir negara harus banyak untuk menjamin hak asasi manusia. Bagaimana HAM di Indonesia? Soalnya baik, makasih untuk waktunya. Ini pandangan saya terkait dengan hak asasi manusia. Memang hak asasi manusia ini harus didukung oleh semua pemerintah, entah itu pemerintah Indonesia dan juga pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi karena memang banyak sekali sekarang sangat didiskriminasi, entah itu dari agama, ras, suku. Nah, ini tidak ada perlindungan lebih lanjut kembali. Ini tentu harus didukung oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita berbicara tentang HAM di Indonesia, pemerintah tujuannya baik untuk melindungi dan juga untuk menjaga segala bentuk apapun untuk ketertiban dan juga keamanan itu sendiri. Nah, untuk saat ini yang saya pandangi bahwa HAM ini tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Banyak sekali sekarang yang disudutkan. Karena banyak sekarang kasus-kasus di Indonesia itu ya terkait dengan HAM. Jadi kita harus menyikapi HAM ini sama-sama. Jadi pemerintah membuat kebijakan tentang HAM dan harus sampai pada masyarakat di bawah. Jadi yang sampai HAM itu ada kebijakannya, tapi implementasinya tidak ada. Mengenai penegakan HAM di Indonesia, sekali lagi saya katakan pemerintah tidak serius dalam menangani kasus-kasus HAM. Tidak diselesaikan secara tuntas. Kasus-kasus Munir,
lalu penculikan aktivis, dan kasus terbaru mengenai kasus yang menimpa Novel Baswedan. Itu adalah serangkaian kasus hak asasi manusia yang memang pemerintah harus memperhatikan proses penegakan hak kasus tersebut. Artinya ketika serangkaian kasus ini tidak diselesaikan dengan baik, pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan hak asasi manusia, menyelesaikan kasus-kasus yang mengenai hak hidup setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di sini khususnya Komnas HAM harus berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan dalam proses penanganannya undang-undang mengenai hak asasi manusia harus ditegakkan secara komprehensif, secara menyeluruh, dan itu harus dan sangat penting untuk menjamin hak-hak manusia, hak-hak hidup masyarakat untuk ke depan. Pendapat saudara tentang hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Untuk mengenai hak asasi manusia di Indonesia khususnya sekarang itu masih melihat pada beberapa aspek. Salah satunya adalah ras, terus status dalam kewarganegaraan. Artinya status dalam kewarganegaraan itu ya orang kecil seperti rakyat gratis di sini itu hak suara untuk hak asasi manusianya itu disingkirkan gitu. Apalagi di apalagi sekarang waktunya di era politik yang sangat panas ini, di dalam kemelut yang sangat bergejolak, suara-suara kecil itu yang menjadi hak masyarakat Indonesia itu seakan-akan dicabut gitu oleh beberapa kepentingan pribadi, bukan kepentingan untuk rakyat itu sendiri. Dan yang hasil rakyat menderita pada saat ini. Nah, timbullah dari sana ada beberapa yang mengajukan hak-hak, dan kesempatan ini digunakan oleh para politisi politik untuk menggait suatu simpati dari rakyat itu sendiri, ya kepentingan politik atau pribadi. Nah, untuk HAM itu sendiri sekarang masih belum stabil menurut saya pribadi, itu pandangan secara beberapa yang saya lihat kasusnya di Indonesia seperti itu. Terima kasih, Kak. Kalau menurut saya, kalau perlindungan untuk terhadap warga Indonesia terhadap asasi manusia itu baik. Cuman tentang penegakan hukumnya itu kurang. Coba tentang penegakannya. Iya, seperti itu. Kalau misalnya hak asasi, kita harus membedakan antara hak asasi dulu, hak dari haknya juga kan kita sudah bisa hak berpendapat, gitu kan. Untuk saat ini kita bisa berhak berpendapat juga, kayak gitu kan. Kalau misalnya untuk dari keseluruhan hak asasi manusia itu belum penuh. Ya, terpenuhi. Ya. Menurut Anda, bagaimana sih pendapat tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Nah, kalau untuk saat ini penegakan HAM atau hak asasi manusia ini kurang begitu baik ya kalau di Indonesia. Seperti masa lalu kita ada PKI, terus kemudian ada tahun 98 itu ada hak asasi manusia juga. Kemudian ada juga kasusnya Munir, itu belum juga. Terus ada juga Sarinah atau wanita yang jadikan sekarang jadi jalan ke Sarinah, itu juga kasus tentang hak asasi manusia. Nah, untuk kedepannya sih saya bilang penegakan hukum HAM harus perlu digalakan lagi. Faktor bisa terjadi seperti itu apa aja? Itu sebuah kelemahan di bidang hukum, terutama pihak kepolisian yang menangani tentang asasi manusia. Dan bukan hanya kepolisian tapi juga semua unsur pemerintahan, baik itu eksekutif juga legislatif. Karena kalau jika berbicara tentang misalnya salah satu ya, saya contohkan misalnya kasus Munir sampai saat ini belum selesai. Ya, gitu. Kalau terkait dengan HAM atau hak asasi manusia yang sekarang ada di Indonesia itu sebetulnya sudah cukup memadai. Perlindungan terkait dengan hak-hak warga negara sudah tercover dengan baik dengan adanya undang-undang dan sebagainya. Jadi semestinya apa yang harus kita
lakukan selanjutnya. Dalam artian kita harus melindungi hak-hak kita sendiri sebagai warga negara, sebagai sebagai masyarakat. Juga kita harus selalu menghargai juga hak-hak orang lain, seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini di Indonesia sendiri terkait dengan hak asasi manusia sudah dengan baik. Pertama penyetaraan dalam hal pendidikan di Indonesia sudah tidak berlaku lagi dalam istilahnya rasis, itu tidak berlaku lagi karena semua warga negara itu hak dalam masalah pendidikan, semua berhak atas pendidikan. Itu salah satu contohnya. HAM di Indonesia menurut pendapat saya sudah mulai ada perbaikan sejak tahun 1998 sampai sekarang. HAM di Indonesia sudah mulai banyak kemajuan dan memang HAM di Indonesia memang sangat dibutuhkan karena mengingat pada kejadian sebelum tahun 98 banyak pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir ke dunia. Untuk itu HAM sangat diperlukan sekali. Untuk itu jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang sebelum tahun 1998 terulang kembali. Sebagai petugas mengharapkan masyarakat dengan petugas saling menghargai yang namanya hak asasi manusia. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Menurut pandangan saya mengenai hak asasi manusia di Indonesia ini sungguh sangat ironis. Mengapa saya sebutkan sangat ironis? Karena berkaca pada tahun 1998 banyak sekali tokoh nasionalisme di Indonesia yang mungkin hingga kini haknya tidak diprioritaskan oleh pemerintah atau tidaknya ditegakkan oleh pemerintah, seperti Biji Tukul, Budiman Sujatmiko, Munir. Mereka itu adalah tokoh nasionalisme yang menyuarakan haknya kepada kebenaran. Hingga saat ini di rejim saat ini banyak sekali gitu kita mahasiswa akan berbicara tentang hak asasi manusia mungkin hingga sampai saat ini dibungkam oleh pemerintah. Jadi menurut saya sungguh sangat ironis gitu ketika berbicara hak asasi manusia di Indonesia. Menurut pandangan saya mengenai hak asasi manusia di Indonesia ini sungguh sangat ironis. Mengapa saya sebutkan sangat ironis? Karena berkaca pada tahun 1998 banyak sekali tokoh nasionalisme di Indonesia yang mungkin hingga kini haknya tidak diprioritaskan oleh pemerintah atau tidaknya ditegakkan oleh pemerintah, seperti Biji Tukul, Budiman Sujatmiko, Munir. Mereka itu adalah tokoh nasionalisme yang menyuarakan haknya kepada kebenaran. Hingga saat ini di rejim saat ini banyak sekali gitu kita mahasiswa akan berbicara tentang hak asasi manusia mungkin hingga sampai saat ini dibungkam oleh pemerintah. Jadi menurut saya sungguh sangat ironis gitu ketika berbicara hak asasi manusia. Bicara tentang HAM. HAM itu kan adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan hak asasi manusia itu sudah diberikan peraturan dan dikonkretkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan kepada diri manusia yang dibawa sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat karena telah dikonkretkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM dibagi menjadi 3. Yang pertama, perlindungan HAM
yang kedua privasi, yang ketiga pengendalian penduduk. Di sini, hak asasi manusia memiliki beberapa fungsi, yakni ada 3 fungsi. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua privasi, dan yang ketiga pengendalian penduduk. Fungsi yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang harus dilindungi antara lain kebebasan pribadi, bebas dari perbudakan, privasi, kebebasan beragama, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Jika di Indonesia tidak ada penegakan hak asasi manusia, mungkin pelecehan seksual akan terus meningkat, perbudakan akan terus terjadi, dan mungkin semuanya akan dihukum. Fungsi yang kedua yaitu privasi. Privasi adalah hak privasi atau hak individu atau manusia, yang mana setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjaga privasinya. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengendalian penduduk. Salah satu hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan menjaga kehidupannya. Namun di Indonesia tingkat kematian yang semakin sedikit dan tingkat kelahiran yang semakin banyak menyebabkan penduduk di Indonesia membludak. Dan untuk itu dibutuhkannya pengendalian penduduk oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu hak-hak asasi manusia harus ditegakkan dan diperketat lagi agar warga Indonesia bisa dilindungi oleh hak asasi manusia. Jadi cukup sekian sosial eksperimen dari kami mengenai hak asasi manusia di sekitaran Kota Sukabumi. Dan jangan lupa apa guys? See you. I'm picking up the speed. Oh, oh.